multidisiplinaria pada ginjal yaitu chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik atau biasa disebut dengan end-stage renal disease merupakan penurunan fungsi ginjal di mana angka laju filtrasi ginjal di bawah 15 mili per menit. Menurut WHO, gagal ginjal kronis menyebabkan 850.000 kematian setiap tahunnya, dan ini merupakan penyebab kematian ke-12 tertinggi di dunia. Di Indonesia, menurut data dari IRR, didapatkan lebih dari 200.000 orang menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium 5. Gagal ginjal kronik stadium 5 membutuhkan terapi pengganti ginjal tetap seperti hemodialisis, continuous ambulatory peritoneal dialysis yang dikenal sebagai CAPD, dan transplantasi ginjal. Akan tetapi, dari ketiga pilihan tersebut, transplantasi ginjal dinilai sebagai terapi yang terbaik dilihat dari segi kualitas hidup pasien. Masih banyak masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap transplantasi yang mengakibatkan mereka enggan untuk melakukan transplantasi. Padahal keadaannya sudah berada pada stage akhir. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih masif mengenai transplantasi kepada masyarakat yang mengalami gagal ginjal. Oleh karena itu, kami tutorial 3 Genito Urinary System membuat video edukasi berupa animasi mengenai transplantasi agar lebih menarik bagi masyarakat. Yuk simak videonya. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang transplantasi ginjal. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yuk tentang apa sih gagal ginjal itu. Gagal ginjal didefinisikan sebagai abnormalitas struktur atau fungsi ginjal dengan implikasi kesehatan. Semua kelompok usia dapat terkena penyakit ginjal ini. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal pada seseorang. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah diabetes, hipertensi, penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, serta konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Selain itu, seseorang yang sebelumnya pernah mengalami radang ginjal juga memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap gagal ginjal. Setiap orang memiliki dua ginjal yang berfungsi membuang limbah dan cairan dari dalam tubuh dalam bentuk urin, membantu produksi sel-sel darah, serta mengontrol tekanan darah. Karena fungsinya yang sangat penting, seseorang yang mengalami penyakit ginjal kronik membutuhkan penanganan yang serius. Hal ini dikarenakan penyakit ginjal kronik merupakan penyakit di mana fungsi ginjal menurun dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai seumur hidup. Penyakit ginjal kronik merupakan penyakit progresif yang memiliki angka kejadian yang tinggi baik di dunia maupun di Indonesia. Data dari Indonesian Renal Registry menyatakan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 200.000 orang yang mengalami gagal ginjal kronis stadium 5. Pasien gagal ginjal kronik stadium 5 membutuhkan terapi pengganti ginjal tetap berupa hemodialisis, continuous ambulatory peritoneal dialysis, atau transplantasi ginjal. Namun, dari ketiga pilihan yang ada, transplantasi ginjal dinilai sebagai terapi yang terbaik dari sisi kualitas hidup pasien. Kira-kira manfaat apa saja ya yang bisa didapatkan dari melakukan transplantasi ginjal? Yang pertama, angka harapan hidup yang lebih tinggi. Pasien yang melakukan terapi transplantasi memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi daripada pasien yang melakukan terapi cuci darah. Diperkirakan, pasien gagal ginjal yang melakukan dialisis memiliki harapan hidup 8 tahun, sedangkan pasien yang melakukan transplantasi memiliki harapan hidup yang jauh lebih tinggi hingga 25 tahun. Yang kedua, dialisis dapat membantu pasien dalam mengeluarkan limbah dari dalam tubuh hanya saat proses terapi dilaksanakan, sedangkan ginjal transplant dapat bekerja setiap saat untuk mengeluarkan limbah dari dalam tubuh sehingga pasien tidak perlu menghabiskan waktunya untuk berulang kali pergi ke rumah sakit. Dan yang ketiga, pasien dapat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Meskipun memiliki banyak manfaat, sayang sekali masih banyak pasien yang takut untuk melakukan transplantasi. Padahal saat ini pasien gagal ginjal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menerima transplantasi karena sudah mulai banyak rumah sakit yang menyediakan fasilitas transplantasi. Salah satunya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sebelum melakukan transplantasi, pasien harus dipastikan paham mengenai risiko dan manfaat dari tindakan tersebut. Lalu pasien akan dievaluasi untuk menentukan kelayakan secara medis. Jika layak, maka tim transplantasi akan meminta kesaksian notaris dan menjadwalkan operasi. Nantinya ginjal yang baru akan ditanam di bagian depan rongga panggul bawah di sisi kanan dekat usus buntu. Operasi dilakukan di bawah anestesi umum dan biasanya berlangsung sekitar 4-5 jam. Setelah itu, resipien akan dirawat di rumah sakit selama 10-14 hari untuk mendapatkan observasi. Resiko kesakitan akibat operasi transplantasi ginjal terbilang cukup rendah dan terjadi hanya pada kurang dari 1% dari total kasus. Setelah melakukan transplantasi, pasien akan dihimbau untuk melakukan kontrol fungsi ginjal secara rutin. Selain itu, pasien juga akan dihimbau untuk menjalani gaya hidup sehat dengan mengubah pola makan, olahraga secara teratur, dan mencegah kenaikan berat badan untuk menghindari kondisi kesehatan yang tidak diinginkan. Kita dapat ikut membantu keluarga, kerabat, serta teman terdekat kita dengan membantu menyebarkan informasi yang tepat dan mempromosikan program transplantasi ginjal. Harapannya, pasien gagal ginjal dapat mempertimbangkan transplantasi sebagai pilihan utama terapi dan tidak terpaku dengan dialisis ataupun CAPD saja.
Bandung itu telah menjalani melakukan operasi transplantasi ginjal pertama kali itu adalah tahun 1996, tapi tempatnya memang bukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tempatnya adalah di Rumah Sakit Akbar. Pada waktu saat itu divisi ginjal hipertensi melakukan pelayanan transplantasi pertama di Akbar. Pada saat tahun 2016 itu kita melakukan di sini, di operasi di sini. Nah, setelah itu kita vakum, baru kita mau mulai lagi mengaktifkan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini adalah tahun 2020. Kalau mau ada proses transplantasi itu mereka harus melewati tim advokasi, baru masuk ke tim medis. Tim medis itu ya kita ada satu tim medis transplantasi karena mereka harus di screening cocok enggak. Jadi tidak hanya KLA saja, tetapi misalnya endoskopi. Jadi nanti diperiksanya banyak, jantung, nanti di CT abdomen untuk melihat bagaimana perjalanan dari arterinya. Nah itu nanti ada tim, namanya nanti akan dirapatkan, didiskusikan. Jadi bagaimana nih bagus dan hasilnya, kalau semuanya hasilnya baik, baru kita lakukan. Pasien masuk ke penyakit ginjal kronik tahap kelima, artinya terapi pengganti ginjal yang terbaik adalah transplantasi ginjal. Nah, mulai bulan atau semester kedua tahun 2023 ini, di Hasan Sadikin kembali dilaksanakan pelayanan transplantasi ginjal. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang akan melakukan transplantasi ginjal, bisa dilakukan dengan SAS asal dia mempunyai donor dan resipiennya. Perkenalkan, nama saya Igede Arjunata, asal Bali, umur 23. Pelaksanaan transplantasi operasinya tanggal 9 Mei 2023 kemarin, bahkan di tanggal 21 dari tahun berapa ya, transplantasi dimulai 2015 kalau nggak salah di Rumah Sakit Canglah. Saya divonis gagal ginjal oleh dokter dan harus menjalani cuci darah rutin. Setelah berjalan 3 bulan saya cuci darah, disarankan oleh dokter penyakit dalam untuk melakukan transplantasi karena dilihat dari umur memungkinkan masih produktif gitu. Memilih transplantasi karena ya kan hemodialisis kan kita harus ke pusat kesehatan lagi gitu, contoh rumah sakit gitu. Kedua, kalau CAPD saya pikir itu kan ada alat di perut yang dimana nanti pasti bakal infeksi gitu, dan kalau dipikir susah banget bakal mandi, aktivitas yang berat gitu. Ya banyak banget waktu hemodialisis kan kita bergantung pada alat gitu. Aktivitas kurang leluasa lah gitu kita beraktivitas. Kalau transplantasi anggapannya kayak orang sehat, tapi kita sehat-sehat banget gitu. Harus masih menjaga kesehatan gitu. Pertama dari saya, terus ya keluarga juga support gitu. Jadi semua nge-support gitu. Mereka support tapi mereka takut juga karena mereka masih awam gitu. Jadi ya mereka support tapi tetap cari informasi tentang gimana nanti transplantasi itu gitu. Yang saya rasakan jauh lebih bagus, maksudnya dari sebelum saya transplantasi gitu, karena untuk sekarang saya udah lebih bisa beraktivitas lebih ketimbang masih di hemodialisis. Ada cocok itu bapak gitu, jadinya bapak yang di screening untuk mendonorkan ginjalnya ke saya gitu. Teman-teman yang lain bisa lihat saya menjadikan pengalaman gitu. Saya ke 21, sekarang udah ke 23 dan bersyukur semua berhasil gitu. Video ini kita dapat ikut membantu keluarga, kerabat, serta teman kita untuk menyebarkan informasi yang tepat dan membantu menggalakkan program transplantasi ginjal. Harapan kedepannya, pilihan utama para pasien gagal ginjal bukanlah cuci darah, melainkan transplantasi ginjal. Video ini dibuat oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan tujuan untuk mengedukasi dan juga mengingatkan kita semua bahwa semua penyakit memiliki cara masing-masing untuk menyembuhkannya. Tetapi tetap penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan ginjal, karena kesehatan ginjal merupakan salah satu kunci untuk kehidupan yang baik dan juga berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita jaga kesehatan ginjal bersama. Healthy Kidney, Happy Kidney.